Hubabah Zahra, ibunda dari Habib Umar bin Hafid. Masya Allah, perempuan solehah yang ingetannya nggak pernah berhenti-henti tentang akhirat. Hubabah Zahra itu teman-teman menikah, waktu menikah itu sama Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahandanya Habib Umar bin Hafid. Ya, ayahanda Habib Umar bin Hafid berarti mertuanya Hubabah Nur, itu kan ayahanda ibunya Habib Umar bin Hafid, ibunya Habib Ali Masyhur. Hubabah Zahra itu menikah sama Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, itu maharnya, bukan mahar, barang yang dibawain tuh apa namanya, lamaran, yang kemudian memang benar-benar cuma itu aja yang dibawain ketika mereka pindah ke rumah untuk mereka tinggalin. Rumahnya kecil, rumah yang mereka bangun pertamanya itu kamar, satu kamar, kamar mandi, dapur kecil sama ruangan, satu ruangan untuk ruangan mereka duduk-duduk, ruangan mereka majelis, ruangan mereka sholat berjamaah dan seterusnya. Di situ tuh Hubabah Zahra ketika menikah itu dibawain piring 2 biji, sendok 3 biji, yang salah satu sendok itu ujungnya gompel, bukan sendok baru bahkan. Hubabah Zahra setiap kali cerita itu, dia sering cerita ini kepada putra putrinya. Dulu tuh Umi waktu kawin sama Abah, itu Umi dibawain ini, dibawain itu, barang yang sangat sedikit gitu. Dan itu beliau ceritanya dengan kebanggaan. Terus anaknya nanya, ya Allah Mi, gimana perasaan Umi waktu itu? Dibawain cuman barang gitu aja tuh, Umi tuh perasaannya kayak gimana? Dibawain panci, dibawain wajan gitu ya, bawain kompor, sama dibawain 2 piring, 3 sendok gitu tadi. Itu aja yang dibawain. Gimana perasaan Umi waktu dibawain itu? Ya Allah, kata Uminya nih, yang cerita putra beliau sendiri Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bilang, Umi saya bilang waktu saya tanya, Umi perasaan Umi gimana Mi waktu nikah dibawain barang kayak gitu aja gitu. Umi apa mikir, ya Allah dolim bener orang tua saya. Ya Allah, nih cowok, nih laki-laki nih kalau kira-kiranya nggak bisa ngidupin orang ya jangan kawin gitu. Apa perasaan Umi waktu itu gitu? Uminya sambil senyum bilang, ya Allah Umar, waktu itu perasaan Umi seneng bener. Kenapa gitu Umi? Karena berarti pernikahan Umi mirip sama pernikahannya Sayyidah Fatimah Zahra. Rumahnya kecil, sangat kecil, tapi Uminya ini, abahnya maksudnya suaminya itu Ibu Muhammad Al-Haddar, buka majelis. Ustadz rumahnya kecil, buka majelis di rumahnya. Lama-lama yang hadir tambah banyak. Ruangan depan itu nggak muat, akhirnya harus pakai kamar sama ruangan dapur sedikit itu dipakai semuanya buat orang duduk majelis. Hubabah Zahra di mana duduknya nih? Di sutuh, di atap. Atapnya tuh nggak ada apa-apaan, langsung ke arah langit. Kalau lagi musim panas, panasnya mencapai 50 derajat Celcius. Hubabah Zahra diem aja di atas, duduk sendirian baca zikir. Umi nggak kepanasan, panas. Umi nggak susah waktu itu, susah. Terus apa yang bikin Umi sabar waktu itu? Karena Umi mikir, ya Allah, ini yang bisa Umi lakukan buat ikut dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa keikut sertaan saya dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Saya nggak bisa dakwah, nggak bisa ngajar, suami saya bisa ngajar. Nanti suami saya kalau datang di hari akhirat, ya Allah sudah saya tunaikan kewajiban saya untuk menyebarkan ilmu. Saya bisa bilang, saya ikut-ikutan ya Allah, ikut ada di atas sutuh, ikut ada di atas atap, untuk membiarkan suami saya melaksanakan amanat yang kau berikan. Masya Allah. Hubabah Zahra, teman-teman saudariku sekalian, itu suaminya diculik. Anaknya masih kecil waktu suaminya diculik. Anaknya yang pertama udah nikah,
Anaknya yang paling kecil, masih kecil. Itu teman-teman saya sekalian, suaminya diculik, nggak ada kabarnya. Apa yang beliau lakukan? Anak-anaknya cerita, saya nggak pernah dengar Umi sekalipun nyaci maki para penculik itu. Kebayang kalau kita suami kita diculik, untuk kemudian nggak kejelasan nasibnya. Diculiknya itu sama PKI zaman tersebut, namanya Syuyu'i. Zaman itu ya, zaman Habib Umar bin Hafid masih kecil. Berarti sekitaran 40-an tahun yang lalu, belum terlalu lama. Itu diculik. Anak-anak yang cerita, kami nggak pernah sekalipun mendengar Umi kami mencaci maki para penculik. Tiap kali ada orang yang bilang kurang ajar, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu, dia bilang jangan, doain aja mudah-mudahan dapat hidayah, doain aja mudah-mudahan Allah ampuni mereka, doain aja. Dan beliau pesan sama seluruh anak-anaknya, kita sudah memaafkan mereka. Padahal nih nasibnya suaminya belum jelas loh nih. Nasib suaminya masih di tangan mereka ini, yang mungkin nyiksa, yang mungkin mukulin sampai babak belur, yang mungkin bahkan ngebunuh beliau ini. Itu istrinya di dalam rumah. Ya Allah, saya sudah memaafkan mereka. Sampai-sampai teman-teman saya sekalian, berkat doanya ibunya ini, barangkali berkat doanya istri ini, berapa tahun kemudian masih hidup Hubabah Zahra, ketika Habib Ali Al-Jufri kedatangan seseorang, dia bilang, ya Allah, nangis, nggak bisa cerita. Bisa nggak saya minta tolong sama kamu buat nyampein ini kepada Habib Umar? Kata Habib Ali Al-Jufri, boleh silahkan. Kalau saya tahu, kalau saya bisa, saya akan lakukan. Dia bilang apa? Dia bilang, saya salah satu dari mereka yang menculik abahnya Habib Umar waktu itu. Sekarang saya udah taubat dan saya nggak ngerti gimana ngadep Allah nanti dengan dosa segini gedenya. Makanya saya minta tolong sama kamu, tolong sampaikan, saya nggak bisa nih ngadep Habib Umar, saya nggak bisa, saya nggak punya muka katanya. Saya nggak punya muka, saya nggak bakal keluh lidah saya. Jadi saya minta tolong sama kamu aja, tolong sampaikan sama Habib Umar bin Hafid. Tolong sampaikan kepada beliau beserta seluruh keluarganya, ibunya, anak-anak yang lain-lain semuanya. Dia bilang, tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada mereka. Kalau ada yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Suruh bayar berapa, saya suruh apa gitu, akan saya lakukan, dia bilang. Buat mendapatkan maaf ini dari mereka semua. Habib Ali datang langsung ke Habib Umar bin Hafid menyampaikan amanat ini karena sesuatu hal yang besar. Habib Umar senyum, kemudian berkata, sudah kami maafkan dari sejak dulu. Sudah kami maafkan dari sejak hari pertama mereka melakukan kesalahan itu. Diculik teman-teman saya sekalian. Dan sampai sekarang Habib Umar bin Hafid nggak tahu mana kubur abahnya. Sampai bertahun-tahun, 10-20 tahun kemudian aja, itu Habib Umar bin Hafid tiap kali mau bikin tahlilan abahnya, kakaknya bilang, abangnya bilang, Habib Ali Al-Masyur. Habib Ali Masyur bilang, Umar, belum tentu abah kita udah meninggal, saya nggak mau. Baru aja berapa tahun terakhir aja Habib Umar setiap tahunnya mengadakan haul dari ayahandanya itu, ngambilnya tanggal Habib Muhammad bin Salim bin Hafid diculik. Kayaknya itu pasti kan, tanggal meninggalnya tanggal berapa kan nggak tahuan. Itu teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan. Masya Allah bisa memaafkan mereka. Kenapa? Hati ibu ini loh, hati ibu luar biasa. Ibundanya kerjaannya ngapain tuh? Kalau kemudian bisa punya hati kayak begitu itu, kenapa bisa kayak begitu? Iman. Faham bahwasanya nggak ada sesuatu bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Faham apapun yang Allah tentukan adalah yang terbaik. Paham? Dengan cara ini suaminya menjadi syahid, istri dan seluruh anak-anaknya menjadi orang-orang yang bernilai berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau kemudian memaafkan orang yang telah berbuat zalim. Yang beliau tidak bisa memaafkan justru
kesulitan memaafkan. Justru ketika diri sendiri tidak melaksanakan apa yang diperintahkan sama Allah, bahkan terhadap perkara sunnah sekalipun. Hubabah Zahra hampir di sepanjang hidupnya, anak-anaknya jadi saksinya, bahwasanya Hubabah Zahra itu tiap malam gak pernah ninggalin tahajud. Tiap malam gak pernah ninggal tahajud, kecuali semalam aja sakit, kecapean, entah bagaimana, bangun-bangun pas adzan subuh. Begitu beliau dengar adzan subuh, nangis sampai hampir nggak bisa bangun buat ngerjain sholat, ngerjain untuk pergi wudhu. Dari takutnya, dari gelisahnya, dari kecewanya sama diri beliau sendiri, itu bangun sampai panik, bangun gemeteran tangannya. Adzan subuh, ya Allah, samihni ya Rabb, samihni ya Rabb, ya Allah, maafin saya ya Allah, gak bangun tahajud saya ya Allah, maafin saya ya Allah, maafin saya ya Allah, gak berhenti, maafin saya ya Allah, maafin saya ya Allah. Sampai sholat dengan linangan air mata, habis selesai sholat, samihni ya Rabb, samihni ya Rabb, disolatin sholat taubat karena gak tahajud, teman-teman. Orang soleh. Bagaimana denganmu? Yang bangun pas waktu adzan subuh aja menganggap diri sudah solehah. Asal nggak telat sholat subuh aja menganggap diri sudah solehah. Nggak begitu ceritanya orang soleh. Nggak gitu ceritanya perempuan solehah, teman-teman saudariku sekalian. Saya tidak sedang mengatakan bahwa itu kan perkara sunnah Ustazah, kenapa Ustazah mewajib-wajibkan? Enggak, saya enggak lagi ngomong gitu. Saya lagi menceritakan jalan hidup. Saya sedang menceritakan kepadamu jalan hidup orang-orang saleh. Meskipun kita andai belum termasuk di antara mereka, sekurangnya kita tahu jalan seperti apa yang seharusnya kita tempuh. Ditaubatin sama beliau karena enggak tahajud. Dan taubat beliau benar-benar nasuha, sesudahnya enggak pernah ninggal lagi tahajud sampai akhir hidup. Katanya anak-anaknya cerita, Habib Umar bin Hafid dan putri-putri yang lain, putri-putrinya Hubabah Zahra. Dia bilang, kami ini sering kalau malam-malam pas lewat depan kamarnya Umi, dia bilang, kami dengar suara ratapan yang sedih bener. Tangisan menyayat hati sekali. Dia bilang, kami suka ngintip, apa sih Umi lagi apa? Barangkali lagi kekepan bantal, nangis karena kok nasib bener punya suami diculik. Itu yang beliau tangiskan. Enggak, intip lagi ngapain nih Umi saya? Lagi di atas sejadahnya, kadang lagi sujud posisinya, kadang lagi angkat tangan sambil doa, ya Allah ampunin, ya Allah ampunin, ya Allah sayangi saya, seluruh keluarga saya, dengan linangan air mata dan sedu-sedan yang menyayat hati. Nangismu selama ini untuk apa, teman-teman? Ya Allah, Engkau yang tahu betapa sakit hatinya saya didolimi sama dia. Merasa diri orang paling terdolimi. Padahal sejatinya, wa ma zalamta illa nafsak, kamu tidak ada sesiapa mendolimimu kecuali dirimu sendiri. Bisa jadi yang kita kira orang itu mendolimi kita, sejatinya kita yang dolimin dia. Betul, betul. Suami saya nyakitin saya. Coba kamu dengar doa suamimu juga kayak gitu. Ya Allah, istri saya nyakitin saya. Sebenarnya siapa yang merasa tersakiti, siapa yang disakiti? Ayo belajar jadi Hubabah Zahra. Udah. Saya paling ingat satu malam kami sedang duduk anak Daruz Zahra bersama dengan Hubabah Zahra.
Baba Zahra itu teman-teman sekalian, ya Allah, ya Allah. Baru meninggal ya, setahun setengah yang lalu. Baba Zahra itu teman-teman sekalian, siapapun jadi saksi. Orang ketemu sama Baba Zahra sekali aja jadi saksi. Saksi apa? Saksi senyuman beliau yang gak pernah hilang. Itu ketemu sama siapa aja. Pernah lihat Habib Umar bin Hafid? Pernah? Entah itu gambar, foto, entah itu secara langsung, entah itu dari video. Pernah? Pernah lihat senyumnya Habib Umar? Persis kayak gitu tuh. Senyumnya ibundanya. Ya, terus ya Allah. Mirip lagi, mukanya kan mirip ya. Senyum, Masya Allah. Satu hari kami lagi kumpul anak Darus Zahra. Waktu itu jumlahnya belum banyak, mungkin 50-an orang. Ada Hubaba Nur, ada Hubaba Zahra depan kami. Ya Allah, senang benar. Lagi ada yang disuruh baca qasidah gitu. Kita dengerin enak. Tahu-tahu lampu mati, malam ini ya kejadiannya. Tahu-tahu lampu mati jebret. Begitu lampu mati, kebanyakan anak Darus Zahra kan anak Indonesia. Ibu-ibu nih udah tahu kan kalau lampu mati kira-kira apa yang akan terjadi kepada orang-orang Indonesia? Teriak. Gitu kan? Itu tuh otomatis tuh. Subhanallah. Coba aja kalau majelis kayak begini malam hari nih. Lampu mati jebret. Gitu udah pasti. Semuanya tuh teriaknya sama. Gitu. Yang beda cuma satu suara aja. Suaranya Hubaba Zahra. Begitu lampu mati, zat, Allahu wa nawwir kuburana ya Rabb. Ya Allah, terangkan kubur kami ya Allah. Saya bilang, ya Allah, hati itu emang beda. Beda hati, beda kelas, teman-teman saudara sekalian. Beda hati, beda kelas. Beda hati, beda kelas. Hubaba Zahra hatinya beda sama kita, kelasnya beda, makanya spontanitasnya beda. Begitu lampu mati yang kita pikir gelap bener nih, kita teriak tapi begitu Hubaba Zahra lampu mati langsung, ya Allah terangkan kubur kami nanti. Gelap nggak enak. Kami minta padamu tempat yang di sana jangan pernah kenal lampu mati. Kami minta tempat kami di sana, kubur kami di sana jangan pernah bikin ada lampunya yang mati ya Allah. Allahumma nawwir qabri ya Rabb. Allahumma nawwir kuburana ya Rabb. Masya Allah, Masya Allah. Itu orang salehah. Hamba solehah seperti itu teman-teman saudariku sekalian. Hamba solehah seperti itu. Maafin salah orang gampang. Hidupnya selalu bahagia, senyuman tersungging di wajahnya. Isi malamnya tangisan, memohon ampunan, memohon keridhaan Allah, memohon penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Isi siangnya menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada siapapun. Isi hatinya daimud dzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu. Memandang mereka terbayang firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Allah, mereka tidak kenal rasa takut, mereka tidak kenal rasa khawatir, hatinya selalu tenang. Walahum yahzanun, hatinya nggak kenal galau, hatinya nggak kenal sedih, hatinya nggak kenal stres apalagi depresi. Sebab bersama Allah mereka hidup. Sebab hatinya tak pernah jeda mengingat Allah dalam tiap waktu. Berapa banyak kesedihanmu, berapa banyak kekhawatiranmu adalah disebabkan karena Allah sedang kamu lupakan dalam hatimu. Allah sedang tidak ada di dalam hatimu. Hubaba Zahra. Kita bacain Fatihah sebelum kita akan cerita kepada yang lain insyaallah. Fatihah Hubaba Zahra. Allah yaghfir laha wa yarhamha wa ghashaha birahmal maghfirah. Yu'ali darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.